Negara menempatkan modern slavery, budak modern menjadi bagian dari kebijakan negara di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita minta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau ulang, khususnya klaster ketenagakerjaan dicabut di dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Pada hari ini kita memperingati 3 tahun kebangkitan kelas pekerja atau Empowerment of Working Class, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 kaum buruh dimotori oleh 4 konfederasi serikat buruh terbesar, KSPSI AGN, ORI, KSPI, KPBI, dan KSBSI Darta Pakpahan, dan 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional, diperkuat oleh Serikat Petani Indonesia, Organisasi Perempuan, Forum Guru dan Tenaga Honorer se-Indonesia, membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali yang kita namakan Partai Buruh. Partai Buruh didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, SHMH. Pada tahun 2021, 3 tahun yang lalu, partai ini dihidupkan kembali. Partai Buruh setidak-tidaknya walaupun belum masuk parlemen di DPR RI, ada puluhan yang duduk di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sebagai capaian awal, kita bersyukur bahwa Anda telah mempercayakan dengan hampir 1 juta suara sah secara nasional. Oleh karena itu kita memperingati hari ini dengan mengundang Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan beliau. Beliau mengajukan permohonan maaf karena saudara dengarkan dulu. Karena ada tugas negara. Tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Dan beliau menyampaikan pesan selamat. Mungkin nanti bisa diputarkan videonya. Kita dengarkan. Saudara, yang paling penting, dengarkan dulu. Dengar dulu. Mohon perhatian. Yang paling penting adalah 6 harapan dan isu daripada perjuangan Partai Buruh, Serikat Buruh, Serikat Petani, dan kelas pekerja lain tersampaikan dengan penuh kesungguhan dan diterima. Sekali lagi saya katakan, diterima oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dalam kesempatan lain, insya Allah kita akan diterima secara delegasi untuk menindaklanjuti 6 harapan itu. Yang pertama, kita minta ditinjau ulang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kita tidak bersepakat di mana negara menjadi agen outsourcing. Negara menempatkan modern slavery, budak modern menjadi bagian dari kebijakan negara di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karena itu kita minta Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau ulang, khususnya klaster ketenagakerjaan dicabut di dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Yang kedua, kita minta upah layak. 2025 upah minimum di depan mata. Kita proklamirkan upah minimum tahun 2025 naik minimal 8% sampai dengan 10%. Alasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi 5,2%, kemudian inflasi 2,5%, berarti totalnya 7,7%. Atau di pembulatan kita minta naik upah berapa tahun 2025? Berapa? 8% minimal.
hingga 10%. Kita berharap Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto mempertimbangkan sungguh-sungguh. Karena sudah 3 tahun berturut-turut, dalam kurun waktu 5 tahun, buruh tidak pernah naik upah. 2 tahun terakhir, buruh hanya naik upah di bawah inflasi. Siapa bilang buruh naik upah? Nombok. Inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58%. Berarti buruh nombok, bukan naik gaji. Nombok 1,3%.